Sahabat berbagi info, dikutip dari Aceh Watch. Sosok itu adalah Nasruddin Awahab. Pria berusia 43 tahun ini didakwakan melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial. Konon, pada Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan Umum Gampong Gli Gapui, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi dan di Gedung Non-Gelar Teknologi Universitas Jabal Ghafur, Gampong Gli Gapui, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidi, terdakwa bersama dengan saksi bernama Zulkifli alias Rafli alias Sili bin M. Rashid dan M. Jafar bin Umar, Deporet, memasang spanduk bertuliskan, "Kamu simpatisan ASNLF, menuntut Aceh pisah dengan Indonesia, Aceh merdeka." Artinya, kami simpatisan ASNLF, menuntut Aceh pisah dengan Indonesia, Aceh merdeka. Ada gambar bendera bintang bulan warna merah bergaris pinggir hitam dan putih yang diikat pada dua bilah bambu. Yang mana, saksi Zulkifli alias Rafli alias Sili bin M. Rashid dan M. Jafar bin Umar, DPO, sedang mengikatkan spanduk tersebut pada dua bilah bambu masing-masing di ujungnya. Sedangkan terdakwa Nasruddin alias Din Awahab yang merekam atau membuat video dengan menggunakan sebuah handphone pada saat pemasangan dan menaikkan spanduk tersebut bertempat di jalan di Gampong Gli Gapui dan di Gedung Non-Gelar Teknologi Universitas Jabal Ghafur. Nasruddin kemudian ditahan oleh aparat keamanan setempat. Ia didakwa kasus kejahatan terhadap keamanan negara. Nasruddin dan Zulkifli adalah simpatisan ASNLF. Tulis salah seorang petinggi ASNLF di mail yang terkirim ke redaksi acehwatch.com, Kamis malam tanggal 11 Februari tahun 2021. Sahabat berbagi info, ASNLF adalah kepanjangan dari Aceh Sumatra National Liberation Front. Organisasi ini memakai nama yang sama dengan gerakan sebelumnya dan menuntut kemerdekaan Aceh. ASNLF meminta media memantau proses peradilan Nasruddin. Dari mail yang dikirim ASNLF, dua simpatisan tadi dijerat dengan pasal 106 dan 160 KUHP Pidana dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan ujaran kebencian melalui media sosial pada Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Informasi akurat yang kami terima, bahwa pihak Pengadilan Negeri Sigli dituding tidak transparan, karena adanya terjadi ketidakkonsistensi informasi tentang bagaimana proses persidangan digelar, tulis Aself di mail tadi. Sejatinya persidangan pertama berlangsung pada tanggal 26 Januari, namun para terdakwa berkeberatan untuk disidang tanpa didampingi oleh penasehat hukum, sehingga persidangan ditunda sampai tanggal 2 Februari. Kemudian diketahui bahwa ketidakhadiran penasehat hukum disebabkan oleh tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dari pihak berwenang, tulis mereka lagi. Dalam mail tadi, ASNLF mengklaim bahwa proses peradilan di Pengadilan Negeri Sigli telah melanggar Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, ICCPR, di mana Indonesia telah ikut meratifikasinya. Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik ini menjamin setiap warga negara bebas untuk berpendapat, berekspresi dan berkumpul, tulis mereka. Sementara itu, pantauan acehwatch.com di situs sip.pn-sigli.go.id. Dalam sidang tanggal 2 Februari pihak Jaksa Penuntut Umum, JPU, Dahnir SH, telah membaca surat dakwaan dalam kasus makar tersebut dan selanjutnya pihak penasehat hukum dari LBH Banda Aceh juga telah menyampaikan eksepsinya terkait dakwaan JPU. Sahabat berbagi info. Dalam kasus ini, JPU telah menggunakan pasal 106, pasal makar, kupidana dengan ancaman hukuman seumur hidup terhadap aksi-aksi damai seperti yang dilakukan oleh kedua terdakwa. Sedangkan jajaran PN Sigli yang coba dikonfirmasi oleh wartawan terkait mail tadi mengaku enggan berkomentar. Sahabat berbagi info, saya Jakfar Sidik, mengundur diri bertemu kembali di video selanjutnya, wassalam.